Oke. Oke, sekarang kita coba untuk menjawab Q&A yang sudah teman-teman berikan. Tentang aidat lugawi. Apa yang harus dipersiapkan untuk tes aidat lugawi? Apakah harus memiliki dasar bahasa Arab yang baik? Nah, jawabannya adalah jika teman-teman ingin mendaftar aidat lugawi, persiapan pertama adalah lancarkan percakapan teman-teman dalam berbicara bahasa Arab. Karena untuk tes aidat lugawi yang di LIPIA Jakarta biasanya hanya berupa tes berbicara. Nah, di sini teman-teman akan ditanya, Masmuk, ismi Ibnu Rajab, kam sanatan umruk? Nah, teman-teman menjawab, umri ishruna sanatan. Nah, aina taskun? Askun al-an fi madinati Tangerang. Wah, ustadznya nanya, min ayyi ma'hadin takharrajta ant? Ana mutakharrijun min ma'hadi husnul khatimah sanah kadza wa kadza bitaqdiri kadza. Gitu. Teman-teman jawab dengan bahasa yang mudah didengar oleh ustadz dan dengan bahasa yang lancar dan meyakinkan. Madza tadrus fi ma'hadika sabiq? Apakah yang kamu pelajari di pondok kamu yang dulu? Darasul ulum syar'iyyah min dhimniha al-fiqh wa usul al-fiqh wal balaghah wal adab wa tafsir wal hadis wa mustalah al-hadis wa dzalik min al-ulum syar'iyyah. Pokoknya teman-teman menjawab dengan yakin gitu. Jangan ta'allamtu fiqh wal aqidah. Jangan sampai kayak gitu. Lancar gitu ya. Harus dilatih bahasa Arabnya gitu. Oke, selanjutnya itu pertama. Yang kedua, teman-teman, jika ingin mendaftar LIPIA cabang Surabaya dan Medan, untuk aidat lugawi ada tes tulis dan tes tulisnya itu pelajarannya sangat luas. Ada adab, ada balaghah, ada syariah. Nah, gitu ya. Adab, balaghah dan syariah ini jika teman-teman ingin masuk LIPIA cabang, teman-teman harus menguasai adab, balaghah, syariah, fahmul masmu' atau bahasa Inggrisnya listening comprehension, dan fahmul makro, reading gitu ya, reading text. Qiraah, kita membaca teks dan menjawab pertanyaan dari teks itu. Nah, jadi dibedakan ya. Kalau daftar LIPIA Jakarta itu hanya tes lisan untuk aidat, LIPIA cabang itu ada tes tulisnya yang terkadang soalnya lebih sulit gitu karena ada balaghah, adab dan syariah. Jadi teman-teman harus mempelajari semua pelajaran itu. Oke, selanjutnya kapan pendaftaran aidat lugawi dibuka? Nah, di sini teman-teman bisa melihat di website LIPIA pendaftaran aidat lugawi itu hatta jaa isy'ar akhar minal hukumah, sampai adanya perintah lanjutan dari pemerintahan Jakarta atau pemerintahan Indonesia tentang diperbolehkannya kuliah offline. Jadi jika ada yang bertanya kapan aidat dibuka, jawabannya tidak tahu. Mengapa? Karena aidat dibuka itu menunggu kapan pemerintah membolehkan kita untuk kuliah offline. Kalau di Jakarta sudah diperbolehkan kuliah offline, tatap muka, maka saat itu akan dibuka pendaftaran aidat lugawi LIPIA Jakarta. Oke. Selanjutnya, apakah setelah aidat lugawi harus ikut tes lagi untuk S1? Jawabannya iya. Jadi teman-teman nih masuk aidat belajar 2 tahun. Setelah 2 tahun selesai di aidat, teman-teman masuk S1 dan harus tes lagi. Jadinya tidak ada jaminan orang aidat lugawi itu ketika masuk S1 itu langsung masuk tanpa tes. Dulu ada seperti itu. Benar, itu dulu sekitar 10 atau 7 tahun yang lalu ada seperti itu. Tapi sekarang dari aidat lugawi untuk masuk ke S1 harus dites gitu ya. Oh ya, zaman dulu itu bisa langsung ke syariah tanpa tes itu karena nilai mumtaz. Jadi teman-teman dahulu yang ditakmilinya mumtaz itu bisa langsung ke syariah tanpa tes. Tapi sekarang tidak, ada tesnya dan nanti alumni aidat ini akan bersaing dengan alumni aidat lainnya dari LIPIA Aceh, Medan, Surabaya, Jakarta, semuanya akan bersaing memperebutkan kursi S1 dan juga pendaftar yang lulusan SMA yang langsung mendaftar S1, mereka semua akan bersaing dengan alumni aidat lugawi. Jadi persaingannya lumayan ketat. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Karena kursi di S1 itu sangat terbatas. Oke.
Selanjutnya, apakah wajib mengikuti program Idat Lughawi dan Takmili? Jawabannya tidak, gitu ya. Jika teman-teman ingin masuk S1, teman-teman bisa saja lulus SMA langsung mendaftar tanpa melewati Idat Lughawi dan Takmili. Takmili sekarang sudah dihapus ya. Takmili sudah dihapus. Oke. Nah, tapi teman-teman semua ingin kami katakan persentase kelulusan alumni Aidat Lugawi dengan alumni SMA yang langsung daftar S1, setelah kami teliti itu lebih banyak alumni Aidat Lugawi yang diterima dibandingkan dengan alumni SMA yang langsung mendaftar S1. Jadi di antara keunggulan alumni Aidat Lugawi, mereka mendapatkan prioritas untuk lulus di S1. Ini saya katakan prioritas ya, bukan jaminan. Karena pada faktanya lebih banyak alumni adat yang diterima di S1, tetapi itu bukan jaminan bahwa alumni adat itu pasti lulus. Oke. Selanjutnya, tentang S1. Pertanyaan tentang S1, apa yang harus dipersiapkan untuk tes idari dan syariah? Nah, untuk tes idari dan syariah ini, pertama teman-teman harus mempersiapkan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang prodi. Berarti idari itu ada ilmu ekonomi, ilmu manajemen, gitu ya. Fiqh, muamalat, matematika, dan juga bahasa Inggris. Itu teman-teman diusahakan untuk menguasai ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan dan itu teman-teman kuasai dengan bahasa Arab gitu ya, bukan dengan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena semua tes di LIPIA itu bahasa Arab. Ketika kita daftar LIPIA berbahasa Arab, tes LIPIA bahasa Arab, kuliah di LIPIA bahasa Arab, dosen di LIPIA berbahasa Arab, ujian di LIPIA berbahasa Arab, semua di LIPIA itu berbahasa Arab. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa Arab untuk mengikuti tes idari dan syariah. Yang kita lihat teman-teman semua, ada sebagian ikhwah kita yang bahasa Arabnya itu masih kita katakan lemah, tetapi sudah mencoba untuk daftar S1. Oke, itu seandainya keterima, alhamdulillah gitu ya. Tetapi ingin kita garis bawahi, biasanya teman-teman yang bahasanya lemah dan sudah daftar S1, mereka akan menemukan kesulitan di kelas nanti gitu. Mungkin awalnya senang ya, alhamdulillah saya diterima di S1. Tapi ketika di kelas nanti, biasanya yang saya perhatikan, mereka akan kesulitan dalam memahami pelajaran, dalam berdiskusi dengan teman-teman, dalam bertanya kepada dosen. Di dosen LIPIA berbahasa Arab. Jadi kalau kita bingung, kita bertanya dengan bahasa Arab. Kalau yang bahasanya lemah, bagaimana dia bisa bertanya kalau bahasa Arabnya saja lemah? Nah, makanya teman-teman semua, sebelum masuk S1, kuatkanlah bahasa Arab. Itu. Dan yang saya sebutkan, persiapan yang kedua, syariah itu teman-teman merojaah lagi pelajaran fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, dan juga pelajaran tafsir, hadis, mustalah hadis, semua yang pernah teman-teman pelajari di murojaah gitu ya, karena soal syariah itu tidak menentu. Kadang-kadang ada ustadz yang menanyakan tentang usul fikih, kadang-kadang ada soal tentang fikih, kadang-kadang ada soal tentang tauhid. Jadi soalnya itu sangat beraneka ragam. Maka dari itu, karena soalnya tidak bisa ditebak, jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah persiapannya persiapan bahasa dari segi kiroah, kitabah, dan i'rab gitu ya. Nanti kita akan diperintahkan untuk membacakan teks berbahasa Arab. Lalu Ustadz bilang, "Qif fi hal maqta wa a'rib hadhil kalimah." Kita diminta untuk mengi'rab gitu kan. Kemudian, "Ma muradif hadhil kalimah?" Ma makna hadhil kalimah? Isyrah hadhil kalimah bil lughatil arabiyyah. Jelaskanlah makna kalimat ini dengan bahasa Arab. Jadi terkadang kita diminta menjelaskan makna Arab dengan bahasa Arab lagi. Nah, di sini kita akan dilihat apakah kita bisa menjelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Kalau bisa, berarti tandanya kemampuan bahasa kita itu sudah baik, gitu ya. Selanjutnya, apakah ada batasan hafalan dalam ujian nanti? Untuk syariah dan ekonomi Islam, hafalannya minimal 3 juz. Afwan, untuk syariah dan lughah, hafalannya minimal 3 juz. Untuk ekonomi Islam, kami belum tahu
berapa batasannya, tapi minimal teman-teman untuk jaga-jaga 2 juz atau 3 juz ya, itu untuk jaga-jaga. Insya Allah waktu yang ada ini cukup teman-teman semua untuk menambah 2 atau 3 juz. Selanjutnya, untuk jurusan ekonomi syariah apa saja yang dipelajari dan menggunakan bahasa apa ketika KBM. Ketika KBM kita menggunakan bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Inggris pada pelajaran yang bahasa Inggris karena di ekonomi syariah ini ada pelajaran bahasa Inggris. Dan terkait tentang pelajarannya apa saja, teman-teman di sini teman-teman lebih ditekankan untuk mempelajari hal-hal yang berbau seperti manajemen dan teori ekonomi. Di sini ada porsi untuk mempelajari syariah seperti fikih muamalat dan lainnya, tetapi porsinya tidak banyak gitu ya. Jadi teman-teman, jika teman-teman ingin menguasai ilmu syar'i secara dalam, teman-teman daftarnya ke syariah, jangan ke ekonomi. Karena di ekonomi ini kita lebih ditekankan untuk mempelajari manajemen dan ekonomi, dan semua itu menggunakan bahasa Arab. Ada juga fikih muamalat dan lainnya, tetapi porsinya itu tidak apa ya, bisa kita katakan tidak terlalu banyak. Selanjutnya, apabila memilih kisah syariah ketika pendaftaran dan belum terlalu mahir berbahasa Arab, otomatis bergabung ke kelas Idat? Jawabannya tidak, gitu ya. Karena untuk masuk Idat itu ada pintu pendaftarannya yang terpisah. Jadi bagi teman-teman yang tidak diterima di syariah, ya udah teman-teman tidak akan dioper ke Idat. Karena untuk masuk Idat nanti teman-teman harus mendaftar lagi dengan jalur pendaftaran yang terpisah dengan kisah syariah. Itu ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan al-lughah pada jenis pilihan prodi? Apakah al-lughah adalah prodi adat? Jawabannya, al-lughah ini seperti yang kita katakan, ini adalah prodi al-lughatul arabiyah, prodi bahasa Arab atau suka kita katakan sastra Arab yang baru dibuka di Libya pada pertengahan tahun 2017. Jadi kita simpulkan, belum ada alumni Libya, belum ada mahasiswa yang lulus dari prodi Al-Lughah Al-Arabiyah ini. Mengapa? Karena prodi ini baru dibuka tahun 2017. Jadi bisa kita katakan mahasiswa angkatan pertama Al-Lughah Al-Arabiyah di LIPI itu sekarang masih duduk di semester 7 gitu ya. Jadi ini adalah prodi baru yang belum ada alumninya. Dan ini S1. Kalau Idat itu bukan S1. Itu perbedaannya. Yang kedua, di antara perbedaannya adalah di prodi Lughah Arabiyah ini teman-teman akan mempelajari bahasa Arab secara mendalam gitu ya. Teman-teman di Idat Lugawi itu teman-teman akan mempelajari nahwu. Kalau di Lughah Arabiyah ini teman-teman akan mempelajari perbedaan ulama dalam mengikrab sebuah kalimat gitu ya. Jadi ada istilahnya khilaf dalam ilmu nahwu. Jadi teman-teman jangan pikir khilaf itu hanya ada pada fikih saja, tidak. Di nahwu pun kita akan menemukan khilaf di antara para ulama nahwu. Oke. Selanjutnya tentang tes. Bagaimana bentuk tes tahun ini? Saya tadi sudah mengkonfirmasi kepada Ustadz yang megang amanah untuk penerimaan semester baru. Beliau berkata, bentuk tes tahun ini belum ditentukan. Apakah online atau offline belum ditentukan. Itu ya. Jadi belum ada ketetapan dari Libya tentang bentuk tesnya. Yang kedua, bagaimana interview akan dilaksanakan online atau harus ke Jakarta? Jawabannya sama. Libya belum menentukan. Jadi saya belum bisa berkata apa-apa dan belum bisa memberikan spekulasi. Itu ya. Karena memang pada dasarnya Libya belum menentukan apakah nanti tesnya online atau offline. Yang ketiga, bagaimana bentuk tes Al-Quran? Ini tergantung dosennya. Ada dosen contoh. Ketika kita berkata hafalan saya 30 juz. Nah, dosen itu hanya menanyakan 3 soal saja. Ada seperti itu. Dulu ada dosen yang mengetes semua hafalan yang kita punya. Contoh, jika kita mengaku punya hafalan 10 juz, maka dosen akan menanyakan 10 soal. Jika kita mengaku menghafal 8 juz, maka dosen akan
menanyakan 8 soal. Ini tergantung dengan dosen pengujinya. Jadi bentuk tes plan itu berbeda-beda. Malah terkadang dosen tidak mengetes hafalan kita dengan melanjutkan ayat. Terkadang hanya dengan Iqra ma tayassara laka. Kita diperintahkan untuk membaca surat apapun itu bebas, gitu ya. Jadi ini tergantung dengan dosen pengujinya siapa. Tentang persyaratan surat kesehatan, apa sebenarnya yang dimaksud dalam persyaratan tersebut? Apakah harus surat bebas TBC atau hanya surat keterangan sehat? Mohon penjelasannya. Jawabannya surat TBC saja ya. Ini kan satu halaman diupload gitu. Ini sudah mencakup surat keterangan sehat lainnya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu membuat 2 surat, tidak. Teman-teman cukup membuat surat keterangan bebas TBC di sini. Selanjutnya, tentang pilihan prodi. Apabila sudah daftar Aidat Lugawi di bulan Maret, apakah boleh daftar S1? Jawabannya boleh. Ya, teman-teman bisa mengklik ini, link yang di sini. Nah, ini ya. Jika teman-teman sudah mendaftar Aidat Lugawi bulan Maret dan ingin ke S1, teman-teman klik link yang sudah disediakan oleh akun Infolipia. Jika boleh, apakah harus daftar ulang atau hanya perlu edit? Jawabannya sama. Teman-teman tidak perlu daftar ulang dan tidak perlu edit. Teman-teman cukup klik link yang ada di sini. Jadi tidak perlu daftar ulang dan tidak perlu edit. Jika tidak perlu daftar ulang, apakah kita perlu mengupdate? Ini jawabannya semua tidak perlu ya. Oke. Semuanya tidak perlu. Oke. Jadi teman-teman yang sudah mendaftarkan bulan Maret itu tidak perlu untuk mengganti apa yang sudah teman-teman upload. Kasus dari IDAT 4 sekarang yang seperti saya katakan, jika Maret kemarin sudah mengupload nilai semester 3, berarti tidak perlu diganti. Sudah cukup dengan nilai semester 3 yang sudah diupload pada bulan Maret. Bagaimana cara mengganti jurusan setelah selesai mendaftar pada pendaftaran yang dibuka kali ini? Jawabannya tidak bisa mengganti jurusan. Jadi teman-teman sebelum mendaftar harus tentukan pilihan secara yakin. Jangan asal-asalan. Karena jika kita sudah menetapkan sebuah jurusan, kita tidak bisa menggantinya. Kalau mau diganti, nanti kita terhitungnya malah daftar double. Nah, ini khawatirnya akan di blacklist oleh Lipia kalau kita mendaftar dalam 2 prodi, gitu ya. Jadi hati-hati. Jika di bulan Maret sudah daftar IDAT dan S1, nah ini tidak mungkin. Kok bisa di bulan Maret daftar IDAT dan S1? Berarti di soalnya saja sudah salah ya. Karena pada dasarnya tidak boleh mendaftar 2 prodi di bulan Maret. Jadi tidak bisa. Kecuali kondisi yang tadi saya sebutkan. Di bulan Maret itu daftar Aidat dan sekarang ingin diubah ke S1, itu bisa. Tapi kalau mendaftar Aidat dan S1 di bulan Maret sekaligus, pendaftarnya itu sudah menyalahi aturan karena tidak boleh mendaftar 2 prodi. Jadi soal ini tidak kita bahas karena soalnya sendiri sudah salah. Oke. Bagi yang misalnya belum diberi kesempatan lolos seleksi, apakah ada kesempatan untuk daftar IDAT? Ya, jika teman-teman sekarang belum lolos untuk masuk S1, teman-teman bisa mendaftarkan lagi di kesempatan selanjutnya pada prodi Aidat Lugawi atau di prodi S1 juga di kesempatan yang berikutnya, gitu ya. Selama ijazahnya tidak melewati batas waktu yang ditentukan Lipia, gitu ya. Selanjutnya, tentang persyaratan lainnya. Sudah mengisi nama kakek namun tidak muncul dan minta dilengkapi, bagaimana solusinya? Ini saya tidak tahu ya, karena tadi ketika kita mencoba, alhamdulillah lancar. Tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana ketika saya mendaftar, itu saya tidak ada masalah dengan nama kakek. Nah ini mungkin coba daftarnya menggunakan laptop yang lain atau menggunakan HP yang lain, semoga dengan itu dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, apakah berkasnya harus dalam ukuran 1 MB, persyaratan 1 MB atau semua digabungkan dalam 1 MB? Sudah kita jelaskan. Kita lihat di sini. Di tiap ini maksimal 1 MB ya. Maksimal 1 MB, maksimal 1 MB, maksimal 1 MB. Jadi bukan maksudnya semuanya 1 MB, bukan. Tapi setiap file itu maksimal 1 MB dan harus PNG.
Jika nilai ijazah negara kurang dari persyaratan, apakah boleh menggunakan ijazah pondok? Jawabannya boleh. Dengan syarat pondoknya itu SMA sederajat. Bagi yang sudah selesai adat lugawi dan mendapatkan nilai 90, tapi ijazahnya belum keluar dan nilai ijazah SMA-nya kurang dari 90, bagaimana solusinya untuk mendaftar? Nah, ini lulusnya kapan nih? Ini harus kita tanyakan balik. Kalau lulus adat lugawinya itu tahun ini, 2020 pertengahan, berarti cukup memakai nilai IDAT 4 jika mendaftarnya Agustus, gitu ya. Tetapi jika lulus IDAT lugawinya di semester-semester sebelumnya, itu teman-teman saya belum bisa berkomentar ya, karena ini terkait dengan syu'un tulab, jadi saya belum bisa berkomentar tentang soal ini. Gitu. Oke. Oke. Lanjut. Apakah lulusan 2020 tidak bisa mendaftar? Jawabannya bisa. Bagaimana kalau menggunakan SKL? Tidak boleh, harus SKCK kepolisian. Apakah pas foto harus berupa scan atau bisa soft copy-nya? Jika boleh soft copy-nya, apakah harus 2 lembar? Ini 2 lembar itu digunakan ketika teman-teman nanti tes lisan. Biasanya LIPIA itu ketika kita tes lisan, kita diperintahkan untuk membawa berkas aslinya dan di situ akan dilakukan pemeriksaan berkas asli. Nah, di sini teman-teman harus membawa foto yang tercetak 2 lembar. Tapi untuk pendaftaran sekarang kan kita online nih. Jadi kita tidak perlu 2 lembar dong, kita cukup mengupload 1 foto PNG, sudah itu ya. Jadi intinya kita cukup upload 1 foto PNG. Untuk bentuk hard dari fotonya teman-teman bawa ketika nanti mendaftar, ketika nanti tes lisan di LIPIA. Apakah mungkin nilai 89 bisa diterima di syariah? Ini teman-teman semua, untuk teman-teman ketahui, seleksi berkas itu sangat teliti ya. Pihak LIPI itu sangat teliti dalam menyeleksi berkas. Sejauh pengamatan kami, yang nilainya itu di bawah standar itu tidak diterima. Walaupun nilainya 89,7, 89,9 sekalipun, itu tidak bisa digunakan untuk mendaftarkan syariah. Solusinya seperti apa? Solusinya teman-teman bisa menggunakan ijazah pondok seandainya ada dengan nilai yang lebih tinggi, atau teman-teman daftar idat, gitu ya, 2 tahun di idat, nanti baru ke syariah setelah melewati masa 2 tahun di idat. Saat mengisi KTP, keterangannya sudah terpakai. Bagaimana solusinya? Nah, ini teman-teman, kalau KTP-nya sudah terpakai, ini teman-teman saran saya untuk mengubah 1 nomor saja ya. Mengubah 1 nomor dari KTP agar bisa di-upload gitu. Apa yang dimaksud dengan password pada nomor KTP di link pendaftaran? Ini ya. Password itu tujuannya kita mendaftar nih, kita log out, tasjil khuruj. Oke. Kita mau ganti file kita nih. Waduh, gimana caranya? Kita nggak tahu kan? Oke, berarti kita untuk mengganti file kita harus login lagi dengan memasukkan KTP dan password. Ini passwordnya kita hafal, kita masuk lagi. Oke, kita sudah bisa mengganti ini ya, akun kita di website LIPIA. Bisa kita ganti semua. Oke. Dan logout lagi. Jadi intinya KTP dan password itu untuk login ke file pendaftaran kita. Jika kita ingin mencetak atau jika kita ingin mengganti berkas, itu kita gunakan KTP dan password. Jadi passwordnya jangan lupa. Kalau passwordnya lupa, teman-teman hubungi ini. Nanti akan dikirimkan password baru atau akan dicetakkan filenya jika teman-teman lupa mencetak nanti ya, ketika sudah diumumkan siapa saja yang lulus. Oke, lanjut. Kapan pendaftaran ditutup? Jawabannya 9 Agustus 2020. Saya menyarankan kepada teman-teman semua, jangan pikir 9 Agustus itu sampai malam, tidak gitu ya. Kadang-kadang sebelum malam pun sudah ditutup. Jadi saran saya,
Di tanggal 9 Agustus ini teman-teman jangan bersantai-santai karena dulu pernah kejadian saya memiliki seorang kawan daftar Lipia itu di hari terakhir pendaftaran dan pada malam hari. Ketika di upload itu datanya ternyata tidak diterima oleh Lipia karena Lipianya sudah menutup pendaftaran sebelum hari berganti. Jadi saran saya kepada teman-teman semua, bagi yang ingin mendaftar di tanggal 9 nanti jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau bisa daftar pagi, daftarlah sejak pagi dan jangan ditunda-tunda karena itu sangat beresiko. Tidak merasa daftar namun bisa login, kenapa ya? Nah, ini saya tidak bisa berkomentar ya. Ini kita harus tanyakan kepada ustadz yang memegang website, sistem website. Jadi teman-teman, ada ustadz yang memegang pendaftaran dan menyeleksi, dan ada ustadz yang memegang sistem website. Ini semuanya beda orang dan beda tugas. Gitu. Jadi saya ingin konfirmasi dulu ke ustadz ini. Sudah melakukan pendaftaran di bulan Maret, namun lupa password. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah ini ya. Cannot login, contact us, admin@lipia.org. Jadi teman-teman yang tidak bisa login, hubungi akun ini, email. Ingat password, namun tidak bisa login. Bagaimana solusinya? Sama, hubungi akun ini. Oke, admin@lipia.org. Oke, sekarang kita akan membacakan beberapa soal tambahan. Saya akan bacakan. Jika kita mengisi ini ya data, tuh ada yang bertanya bagaimana jika saya mengisi data yang harusnya bahasa Arab jadi bahasa Indonesia dan yang harusnya bahasa Indonesia jadi bahasa Arab. Bagaimana itu? Itu jawaban dari kami itu tidak apa-apa ya, karena yang memeriksa Lipia itu mereka sudah mengerti gitu. Mereka tidak terlalu fokus dalam kesalahan seperti itu, karena kesalahan seperti itu bukanlah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar itu adalah ketika teman-teman yang harusnya mengupload surat SKCK malah mengupload surat surat kelakuan baik. Nah, itu kesalahan besar karena kesalahan ini dapat membuat teman-teman tidak lulus. Kesalahan besar itu ketika teman-teman diminta untuk mengupload nilai yang di atas 90 tapi nilai teman-teman 88. Nah, ini kesalahan besar. Teman-teman bisa tidak lulus dengan kesalahan ini. Tapi kalau kesalahan salah masukin seperti ini kesalahan kecil yang insya Allah tidak mengapa. Oke, dan juga kita akan membaca soal-soal yang lainnya ya. Teman-teman tunggu dulu. Oke, misalnya ada lulusan SMK, apakah bisa masuk Lipia? Jawabannya bisa. Dengan cara tes yang sama seperti yang lainnya. Entah itu lulusan SMK, SMA, aliyah, semuanya bisa ikut tes dengan syarat yang sama, dengan syarat nilai yang sama, dengan ujian yang sama, tidak dibedakan antara lulusan SMK, SMA, dan aliyah sekalipun. Selanjutnya, apakah boleh pakai surat bebas HIV? Jawabannya tidak, karena yang diminta TBC bukan HIV. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk daftar Lipia membutuhkan nilai rapot atau cukup tes saja? Jawabannya, nilai rapot itu maksudnya apa di sini ya? Ini tidak jelas soalnya. Nilai rapot itu apa yang dimaksudkan? Yang jelas yang dibutuhkan itu nilai di ijazah, gitu ya. Seandainya ada seorang WNI yang lulus di Lipia, apakah bisa di asrama? Jawabannya tidak bisa. Karena asrama itu khusus mahasiswa luar negeri. Sebenarnya sekarang itu ada mahasiswa Indonesia yang tinggal di asrama, tetapi beliau menjabat sebagai ketua asrama, gitu ya. Oke, jadinya sekarang asrama Lipia yang ikhwan hanya untuk luar negeri. Oke, solusi untuk yang nilai rata-ratanya di bawah batas minimal pendaftaran S1 Lipia. Solusinya adalah daftar ke IDAT. Itu solusinya. Jadi teman-teman yang nilainya 83, 82, 81, 80, jangan berharap bisa langsung masuk S1. Kita masuk IDAT dulu. Biaya pendaftaran dan uang masuknya per semester berapa? Lipia itu mulai dari pendaftaran di website, hari pertama masuk kuliah,
dikasih kitab, sampai lulus nanti Lipia tidak pernah mengemot apapun. Sekarang saya di Lipia itu berada di semester 8 syariah. Selama saya masuk Lipia mulai dari pendaftaran hingga semester 8 ini belum sekalipun Lipia memungut biaya dari mahasiswanya. Pernah sekali saat pendaftaran ketika saya masuk, ketika itu masih pendaftaran offline, saat itu kita hanya membayar Rp3.000 untuk mendaftar. Itu dulu. Sekarang gratis dan kuliah gratis, beasiswa maaf, tiap bulannya kita diberi mukafaah, diberi uang jajan kisaran Rp200 untuk prodi S1 dan Rp100 untuk adat lugawi. Dan ini sangat membantu orang tua kita ya. Tentunya orang tua kita akan sangat terbantu bila kita sebagai anaknya tidak membebankan biaya kuliah kepada orang tua. Perkiraan berapa jarak lamanya antara lolos seleksi berkas dan interview? Ini tidak bisa dijawab karena Lipia itu tidak pernah menjanjikan tanggal jauh-jauh hari dan dalam memberikan info dadakan. Jadi saya tidak bisa menjawab. Beberapa hari lalu sempat beredar info terkait diperbolehkannya surat keterangan sehat biasa. Sehingga beberapa ikhwan ada yang sudah terlanjur menggunakan surat tersebut. Bagaimana solusinya? Apakah bisa diedit? Seandainya kita rinci, seandainya daftar Maret dan menggunakan surat keterangan sehat biasa, tidak apa-apa. Saya ulangi, yang daftar Maret dan sukses dan menggunakan surat keterangan sehat biasa itu tidak apa-apa. Karena semua pendaftar yang sudah berhasil mendaftar di bulan Maret itu tidak dituntut untuk mengganti apapun. SKCK tidak perlu diganti, semuanya diamkan saja. Dan bagi yang mendaftarnya Agustus ini, maka terkena kewajiban baru, yaitu harus menyertakan SKCK yang lebih update, harus menceritakan surat keterangan bebas TBC, gitu. Dan bagi teman-teman yang daftarnya Agustus malah mengupload surat keterangan sehat biasa, jika bisa diganti ke surat TBC, maka ganti secepat mungkin, gitu ya. Jika tidak bisa diganti, maka bismillah kita tawakal kepada Allah, semoga ini bisa diterima. Tetapi saya sebagai penanggung jawab atas apa yang saya katakan, saya tidak menjamin teman-teman yang mengupload surat keterangan sehat biasa itu diterima. Ini ya. Tapi kalau TBC insya Allah kesempatannya lebih besar dan sudah jelas mengikuti apa yang diminta Lipia. Gitu. Oke, mungkin cukup. Untuk selanjutnya kita kembalikan ke Ustadz Abdul Rahman. Tafadhol. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Kamal telah menjelaskan dengan sangat rinci pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh para ikhwah sekalian. Sedikit kami ingin mengabarkan kepada ikhwah sekalian mengenai bahwa di ITAF ini atau Institut Tafakuh ini memiliki program yaitu tryout yang sudah berjalan selama 3 minggu, yang insya Allah kita akan kita masih membuka pendaftaran bagi para ikhwan dan kalian yang ingin mengikuti program tryout kami yang insya Allah masih akan berjalan selama 7 minggu ke depan. Mungkin akan saya present screen-nya. Nah, ini dia flyernya. Jadi fasilitas yang akan didapatkan adalah tryout online Sabtu dan Ahad, tahriri dan syafahi. Nah, tahriri itu di hari Sabtunya, adapun syafahi di hari Ahadnya. Jadi setiap minggu akan dilatih tahriri, kita tryout tahriri beserta pembahasannya, dan juga pada Ahadnya nanti akan dites juga syafahinya. Jadi tiap minggu selalu terupgrade soal-soal demi soal yang berbeda untuk melatih kemampuan menjawab soal baik tahriri maupun syafahi nantinya. Dan juga nanti akan ada pembahasan soal bersama mahasiswa dan mahasiswi dan alumni Lipia yang akan membimbingnya. Lalu hasil tryout-nya nanti itu akan di-ranking setiap pekan, ya, agar kita mampu mengukur sejauh mana kemampuan kita.
Dan materi yang akan dipelajari ini ada para Arabi, kemudian al-balaghah, kemudian ilmu syariah dan thaqafahnya, kemudian fahmul makru, fahmul masmu. Fahmul makru itu readingnya, fahmul masmu itu listening, kemudian nahwu dan sharaf, kemudian muqabalah syafahiyah atau interview. Ini yang seperti dijelaskan tadi ya. Jadi setiap Sabtu dan Ahad itu, pada hari Sabtunya itu pukul 8 sampai jam 10 itu tes tahriri via Google Drive ya. Nanti akan kami pastikan bahwa soal-soal yang diberikan itu tiap minggu berbeda ya. Jadi tidak itu saja. Kemudian pada pukul 10 dan sampai pukul 12-nya nanti akan ada pembahasannya soal tahriri. Jadi sekaligus nilainya nanti akan diurutkan ya, langsung dibahas dan nilainya akan diberikan secara langsung. Kemudian pada hari Ahadnya pukul 8 sampai selesai nanti akan ada tes syafahi secara satu persatu ya. Nanti satu persatu nanti akan dites oleh beberapa asatis dengan berbagai macam pelajaran yang akan dites ya. Sebetulnya kita sudah mulai pada tanggal 25 Juli ya, 2020. Tapi kita masih memberikan kuota lebih untuk para ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin bergabung di sisa 7 minggu terakhir ini ya. Nah, ini biaya investasinya hanya 300.000, tapi karena sudah berjalan selama 3 pekan, oleh karena itu biaya investasinya hanya 210.000 yang nanti akan diinfakkan oleh para ikhwan dan akhwat sekalian. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Oh, ini belum sampai jam 11:30. Bagaimana Ustaz Kamal? Oke, mungkin Ana akan menjawab pertanyaan yang ada di komen ya, di komen sini. Oke. Oh, type betul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ini untuk surat bebas TBC, masih bingung. Ini dari Jonathan Bimantoro. Jawabannya adalah coba ke rumah sakit dan tanyakan, saya ingin membuat surat bebas TBC, tapi yang cepat gitu. Karena pendaftaran sudah menipis, jadi ada ronsen. Nah, ini cari yang cepat selesai yang mana gitu ya. Karena kita melihat waktu semakin mepet, jadi kita harus mempersingkat. Kedua, pengumuman seleksi berkas kapan? Ini sudah saya konfirmasi ke Syu'un Tulab, jawabannya belum ada ketetapan. Apakah hanya ada seleksi berkas atau ada seleksi tulis? Jawabannya, sekarang kita mengupload berkas. Berkas yang kita upload akan diseleksi. Hasil seleksinya nanti peserta yang lolos berkas akan mengikuti tes lisan. Nah, gitu ya. Jadi, setelah berkas lisan, yang ikut tes lisan nanti baru diseleksi lagi tes lisan, dan barulah dari situ akan keluar nama-nama pendaftar yang diterima. Dan untuk teman-teman ketahui, jumlah yang diterima dengan jumlah pendaftar itu jauh lebih banyak jumlah pendaftarnya. Jadi saingan di IP itu sekarang semakin ketat. Oke. Kalau lihat di Qaimatul Musajjilin kan ada beda. Ada yang namanya bahasa Arab, ada yang namanya Indonesia. Itu bagaimana? Ini tidak apa-apa ya. Itu tidak masalah. Ini adalah kesalahan yang ringan yang tidak mempengaruhi kelulusan. Gitu. Apakah perlu melampirkan hasil radiologi sebagai penyerta surat bebas TBC? Tidak perlu, gitu ya. Kalau mau silakan, tapi surat bebas TBC biasa juga sudah bisa. Apa bisa kami dan anak-anak jauh tinggal di asrama Ustadz? Nah, ini sangat kita sayangkan ya, Lipia itu karena kurang ruangan, jadi Lipia harus mengorbankan asramanya sebagai kelas. Jadi hasilnya adalah ikhwah-ikhwah kita yang dari daerah jauh itu tidak bisa di asrama tinggalnya. Jadi kebanyakan teman-teman itu ngekos gitu ya, dengan biaya yang kisaran 200.000 sampai ke atas. Ada yang 200.000, ada yang 150.000 per bulan. Itu tergantung tempatnya. Ini mungkin Anda cerita ya. Kalau Anda pribadi selama Anda di LIPIA itu, Anda tidak pernah tinggal bayar kosan. Anda selalu
tinggal di lembaga gitu, mengajar gitu kan. Dari lembaga ini Anda ngajar dapat tempat tinggal, pindah kerja ke sini dapat tempat tinggal. Jadi teman-teman bisa saja seperti itu, mencari kesempatan bagaimana kita bisa tinggal di Jakarta dan bisa bertahan hidup gitu. Ada teman-teman yang menjadi marbot di masjid, ada yang menjadi guru di ma'had, ada yang tinggal di kos-kosan biasa, itu bebas ya semuanya. Ada yang tinggal di tempat saudaranya atau yang lainnya, itu semuanya kembali kepada teman-teman. Apakah teman-teman, oke nih, apakah bisa mengumpulkan surat rekomendasi atau sertifikat prestasi untuk mendaftar LIPIA? Tidak bisa. Inilah yang membedakan antara LIPIA dengan Madinah. Itu kalau di Madinah itu rekomendasi itu sangat mempengaruhi, tapi di LIPIA itu tidak dipengaruhi oleh rekomendasi. Mengapa? Karena saat kita mendaftar di sini tidak ada kolom yang bisa kita gunakan untuk mengupload rekomendasi, tidak ada kan? Jadi tidak ada manfaatnya jika kita menggunakan rekomendasi untuk daftar LIPIA. Selanjutnya, oh, Anda belum presentasi ya? Afwan. Oke, Afwan, belum presentasi. Oke, sekarang kita ke Rifatul Widad. Apakah bisa menggunakan surat keterangan lulus terlebih dahulu dalam mendaftar karena ijazah dalam proses? Jawabannya tidak bisa. Kita harus menggunakan ijazah. Itu ya. Jadi SKL tidak bisa. Bagaimana caranya? Kan ijazah belum selesai. Nah, teman-teman coba lobby di ma'hadnya, Ustadz, tolong saya ingin mendaftar LIPIA, tolong kalau ada ijazah ma'hadnya, saya ingin dibuatkan dulu gitu. Ustadz, saya kan tidak bisa pulang ke ma'had jauh. Ya minta tolong kepada asatidahnya atau kepada teman-teman yang tinggal dekat ma'had untuk difoto ijazahnya, dikirim, karena sekarang kita hanya membutuhkan foto gitu ya. Jadi di antara keunggulan daftar online itu, teman-teman belum dituntut untuk menghadirkan fisik. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah ijazah saya di sekolah segala macam, itu solusinya adalah bisa dengan bantu difotokan untuk dikirimkan dan diubah ke PNG dulu. Bagi yang belum selesai idat, kalau belum keluar ijazahnya bagaimana? Daftar pakai idat 4. Jika ijazah dari pondok yang belum diakreditasi pemerintah, gimana? Apakah bisa digunakan? Tetapi pembelajarannya sudah mengikuti akreditasi UIM. Ini saya belum bisa berkomentar ya, gitu. Saya ingin tahu dulu ini nama pondoknya apa, gitu. Kalau pondoknya terkenal di antara asatidzah LIPIA, ada kemungkinan bisa diterima, gitu ya. Ini coba diperjelas pondoknya apa. Apakah boleh dua file dijadikan satu file? Boleh-boleh saja. Kalau bisa dan tidak membuat antum keberatan, tapi saya sarankan satu file cukup. Apakah surat bebas TBC dimaksud hasil lab TBC? Ini surat TBC itu ada banyak ya. Ada dahak, ada lab, segala macam. Semuanya bisa. Oke. Bagaimana cara mengganti jurusan? Nah, jawabannya, yang seperti saya katakan, tidak bisa mengganti jurusan. Jadi kita sebelum mendaftar harus hati-hati, jangan sampai salah memilih jurusan. Bisa kita mengganti jikalau kasusnya Maret kita daftar Aidat dan Agustus kita ingin ganti ke S1, itu bisa. Caranya dengan mengklik link ini, gitu kan. Tapi untuk kondisi selain itu tidak bisa. Selanjutnya, takdir itu nilai rata-rata atau mengambil nilai tertinggi, Ustadz. Anda pernah dengar kabar boleh mengambil nilai tertinggi? Ya betul. Di ijazah Kemenak, kalau tidak salah, ada, nih saya contohkan dulu ya. Ada ijazah Kemenak. Oke. Oh maaf, salah. Afwan. Nah, ini ada ijazah, ini ada gambar ijazah. Ini nilai di atas 9, ini di bawah 8. Pilih yang mana? Bebas.
Antum pilih yang terbesar gitu. Ah, saya mau daftar syariah, pakai yang ini. Boleh gitu. Saya pernah menanyakan hal ini langsung dan itu diperbolehkan oleh pihak pendaftar. Apakah kita ingin memakai nilai yang terbesar atau terkecil, itu semuanya bisa diterima. Gitu ya. Ini kan beda ya. Ini 9, ini 8 gitu. Oke. Lupa password, jawabannya sama ya. Ini sudah kita bahas. Untuk mendaftar IDAT itu biasanya nilainya 8, bukan 9. Jadi saya bilang kepada teman-teman semua, bagi yang nilainya di bawah 9, itu teman-teman jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan mendaftar di IDAT Lugawi. Kalau kita sekalian tidak lulus S1 dan ingin daftar IDAT besok, bagaimana caranya? Caranya adalah tunggu pendaftaran IDAT selanjutnya dan daftar saat sudah dibuka. Itu ya. Jadi teman-teman cukup menunggu pendaftaran kapan IDAT dibuka. Maksudnya mengganti salah satu nomor KTP bagaimana? Ini bagi teman-teman yang KTP-nya ketika dimasukkan itu nggak masuk-masuk. Saran dari kami, satu nomornya di KTP itu diganti saja, tujuannya untuk bisa login. Baik, sepertinya kita cukupkan, sudah terdengar azan zuhur. Ustadz Abdul Rahman, tafadhol. Baik, alhamdulillah telah selesai sesi Q&A beserta tutorial pendaftaran dari Libya. Insya Allah segala macam iskalat dan permasalahan mengenai pendaftaran Libya ini sudah terselesaikan. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Kami dari segenap tim ITAF dan admin dari Info Libya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.